Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Fauzia, NIM 0308233104, kelas Pilot 2 semester 2 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Psikologi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Masganti Sitorus, MAG. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Indikator Perkembangan Bahasa Anak dalam Kurikulum PAUD di Indonesia. Perkembangan pada anak usia dini memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda sesuai usia anak itu sendiri. Begitu pula bagi anak yang berusia 2-3 tahun memiliki perbedaan standar tingkat pencapaian perkembangan dibanding usia di bawah atau di atasnya. Tingkat pencapaian perkembangan itu secara rinci telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam peraturan itu berisi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak mulai aspek perkembangan nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tingkat pencapaian di setiap aspek perkembangan anak sangat penting. Hal itu disebabkan karena dengan melihat indikator-indikator tingkat pencapaian anak, orang tua atau pendidik mampu mengetahui dan mendeteksi adanya penyimpangan perkembangan yang membuat aspek perkembangan itu tidak berkembang secara moral. Oleh karena itu, bisa dilakukan antisipasi atau pencegahan dini penyimpangan perkembangan pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Namun, apabila penyimpangan terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Instrumen penilaian capaian perkembangan bahasa anak disusun berdasarkan 15 butir indikator perkembangan bahasa dalam Kurikulum PAUD nomor 59 tahun 2003. Berikut adalah butir-butir indikator kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun, yaitu yang pertama, menyimak perkataan orang lain seperti bahasa ibu mereka, ayah, kakak, dan abang. Yang kedua, mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Yang ketiga, memahami cerita yang dibacakan. Yang keempat, mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat seperti nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Yang keenam, mengulang kalimat sederhana serta menjawab pertanyaan sederhana. Yang ketujuh, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat seperti baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Yang kedelapan, menyebutkan kata-kata yang dikenal. Yang kesembilan, mengutarakan pendapat kepada orang lain. Yang kesepuluh, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Yang kesebelas, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. Yang ke-12, mengenal simbol-simbol tulisan. Yang ke-13, mengenal suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya. Yang ke-14, membuat coretan yang bermakna. Dan yang ke-15, meniru huruf. Pada program kurikulum anak usia dini tahun 2009,
Pada aspek perkembangan bahasa dari standar tingkat pencapaian perkembangan dengan lingkup perkembangan dan indikatornya, yaitu yang pertama, menerima bahasa dengan indikator, memahami beberapa perintah sekaligus, mengulang kalimat yang lebih rumit, dan memahami aturan permainan. Yang kedua, mengungkap bahasa dengan indikator dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar dengan bunyi yang sama, berbicara secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, dan mengetahui simbol untuk mempersiapkan membaca, menulis, dan berhitung. Membuat kalimat sederhana dalam struktur lengkap, memiliki lebih banyak kata untuk berkomunikasi ide dengan orang lain, dan melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan. Yang ketiga, keaksaraan dengan indikator mencakupi simbol-simbol huruf yang dikenal, suara huruf awal dari nama benda di sekitarnya, dan kelompok gambar dengan bunyi huruf awal yang sama, memahami bagaimana bunyi dan bentuk berhubungan, membaca dan menulis nama sendiri. Sekian materi dari saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.